Santai tapi fokus. Santai tapi fokus. Lagi. Saling menghargai. Oke, bagus. Kompak, solid bu. Kompak, solid. Toleransi. Oke, itu harapan kalian terhadap kelas ini. Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisikan peraturan-peraturan yang akan kalian terapkan di kelas ini. Oke, silakan kalian tulis di kertas sticky note yang sudah ibu berikan. Setelah ditulis, silakan tempelkan di depan. Peraturan untuk kelas ini agar tujuan kelas kita tadi tercapai. Kalian mau saling menghargai itu ada, ada. Ya, tulis semuanya. Tanpa nama. Tanpa nama, tuliskan. Peraturan yang ini kalian terapkan di sini. Peraturan. Ini harus pasti jam fisika ya? Jadi ketika habis jam fisika, Boleh. ikut lagi. Kacau. Tidak jangan lupa kebersihan, itu kan. Peraturan yang mau kalian terapkan di kelas ini. Peraturan yang mau kalian terapkan di kelas ini. Wah, jangan dibacain lagi. Jadi lebih baik. Oke, habis silakan lagi. Saling toleransi, Mas. Oke, habis. Sekarang ibu minta kepada Tony, Raffi, Muza, silakan ke depan. Kelompokkan ini berdasarkan menurut kalian sebenarnya letaknya sama loh. Yuk, silakan. Baca satu-satu kelompokkan. Selamat. Yuk, kelompokkan. Boleh angkat, tindakan. Yang memiliki makna yang sama. Oke, kalian bisa lanjut. 3 Afifah, Lina, Anggi. Yuk. Oke, sekarang siapa lagi? Rafdi namanya. Rafdi selesaikan. Saya ngerti. Saya ulang nanti. Ini dia. Iya, dari latar. Oh, ini sudah dia ada baca.
Ayo Zinggi silakan. Yang di sana pindahin ya. Salah beda sendiri. Boleh. Agak keluar gitu ya. Tuhan kalau nggak ada semuanya. Sampai melampaui batas. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, baik. Sekarang keyakinan kelas atau peraturan-peraturan yang kalian ingin terapkan di kelas ini sudah ada di depan. Ibu minta bantuan satu orang untuk membacakan. Dewan, silakan. Yang lain menyimak ya. Yang lain menyimak karena tugas kita setelah ini mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Oke. Terserah Indonesia mana dibaca. Dengar kalian. Yang pertama ada toleransi. Ketika sholat zuhur agama selain Islam tidak bikin duduk. Yang kedua saling menerima masukan dari orang lain. Apabila tidak sesuai diamkan saja. Bersikap adil terhadap sesama, bersikap toleransi. Yang ketiga sikap saling toleransi. Yang keempat tidak saling mengejek fisik. Saling menghargai agama lain. Yang selanjutnya menghargai teman yang dipercaya menyampaikan informasi atau materi. Terus belajar untuk tidak mengolok teman yang belum mengerti tentang materi. Saling menjaga kekompakan dan solidaritas. Selanjutnya saling menghormati sesama teman, tidak memilih teman kompak. Selanjutnya peraturan saling menghargai, tidak pilih kasih agar lebih solid. Selanjutnya saling menghargai pendapat, selalu kompak dan solid, tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya dapat bertanggung jawab. Peraturan tidak memilih-milih dalam berteman, saling menghargai, mengerti terhadap perasaan sesama teman, saling membantu. Selanjutnya saling menghargai satu sama lain, membantu orang yang lagi kesusahan mengerjakan soal. Toleransi. Selanjutnya toleransi, kerjasama, selalu berkelompok, tidak memilih kawan, menjaga kebersihan. Selanjutnya saling menghargai di dalam kelas dan saling tolong menolong untuk memahami materi. Terus bersikap adil, menjaga kebersihan kelas, saling membantu, memberikan kesempatan menjawab yang sama atau seimbang bagi teman-teman yang lainnya, mengutamakan pemahaman belajar dibanding penulisan. Terus ingin kelas lebih aktif. Selanjutnya kita semua harus lebih menerapkan budaya senyum, sapa, salam, juga lebih menjaga kebersihan kelas. Kemudian visi keempat lebih saling menghargai, menghormati, juga tolong menolong. Selanjutnya membuang ego, tidak sombong walaupun bisa mengambil keputusan bersama circle yang ada. Saling menghargai teman, tidak memilih atau merendahkan teman. Terus saling membantu satu sama yang lain agar teman yang lain dapat mengerti. Saling tolong menolong dalam memahami pelajaran, bertanggung jawab terhadap tugas dan saling mendukung agar aktif dan berkembang. Terus
Oke, baik. Cukup angkat 3 kertas saja Musa. Raffi ngangkat 3 kertas, Tony ngangkat 3 kertas kelompokan. Ya, pindahkan ke sini. Bos punya bos. Ya, silakan. Oh, yang smooth deh. Oke, Musa silakan. Tepuk tangan untuk sana. Ini ada nilai toleransi yang sedang tidak berkembang di kelas ini. Saya toleran. Ambil 3, pindahkan sini. Boleh, boleh. Ambil satu lagi dekat ini kalau memang Ya, tadi nanti ya. Oke, bagus. Tommy, keren. Lanjut 3 orang putri, Buminta Rosintan 1, Marisa 1, Eksa 1 ya. Teman. Kelompokkan lagi. Tahun, baik tahun. Dari tadi. Ya, silakan Eksa, Marisa. Oke, keren. Lanjut. 3 Afifah, Lina, Anggi. Ya. Oke, sekarang siapa lagi? Rafdi. Rafdi namanya. Rafdi selesaikan. Saya ngerti. Saya bola ngerti. Ini dia. Iya, dari belakang. Oh, biar ada baca.
Bang, beri buku bantuan kan? Ambil buku sambalnya. Drink dulu. Ayo drink nih silakan. Yang di sana pindah ya. Misalnya beda sendiri Agak keluar gitu ya. Tuhan kau nggak ada semuanya. Sampai melampaui batas. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Nah, baik. Sekarang keyakinan kelas atau peraturan-peraturan yang kalian ingin terapkan di kelas ini sudah ada di depan. Ibu minta bantuan satu orang untuk membacakan. Deden, silakan. Yang lain menyimak ya. Yang lain menyimak karena tugas kita setelah ini mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Oke. Terserah yang nulis mana dibaca. Dengar kalian. Yang pertama ada toleransi. Ketika sholat zuhur agama selain Islam tidak bikin duduk. Yang kedua saling menerima masukan dari orang lain. Apabila tidak sesuai diamkan saja. Bersikap adil terhadap sesama, bersikap toleransi. Yang ketiga sikap saling toleransi. Yang keempat tidak saling mengejek fisik. Saling menghargai agama lain. Yang selanjutnya menghargai teman yang dipercaya menyampaikan informasi atau materi. Terus belajar untuk tidak mengolok teman yang belum mengerti tentang materi. Saling menjaga kekompakan dan solidaritas. Selanjutnya saling menghormati sesama teman, tidak memilih teman kompak. Selanjutnya peraturan saling menghargai, tidak pilih kasih agar lebih solid. Selanjutnya saling menghargai pendapat, selalu kompak dan solid, tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya dapat bertanggung jawab. Peraturan tidak memilih-milih dalam berteman, saling menghargai, mengerti terhadap perasaan sesama teman, saling membantu. Selanjutnya saling menghargai satu sama lain, membantu orang yang lagi kesusahan mengerjakan soal. Toleransi. Selanjutnya toleransi, kerjasama, selalu berkelompok, tidak memilih kawan, menjaga kebersihan. Selanjutnya saling menghargai di dalam kelas dan saling tolong-menolong untuk memahami materi. Terus bersikap adil, menjaga kebersihan kelas, saling membantu, memberikan kesempatan menjawab yang sama atau seimbang bagi teman-teman yang lainnya, mengutamakan pemahaman belajar dibanding penulisan. Terus ingin kelas lebih aktif. Selanjutnya kita semua harus lebih menerapkan budaya senyum, sapa, salam, juga lebih menjaga kebersihan kelas. Kemudian visi keempat lebih saling menghargai,
menghormati, juga tolong menolong. Selanjutnya membuang ego, tidak sombong walaupun bisa mengambil keputusan bersama circle yang ada. Saling menghargai teman, tidak memilih atau merendahkan teman. Terus saling membantu satu sama yang lain agar teman yang lain dapat mengerti. Saling tolong menolong dalam memahami pelajaran, bertanggung jawab terhadap tugas, dan saling mendukung agar aktif dan berkembang. Terus saya mau kelas fisika 4 ini saling kompak dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Peraturan yang lain ingin saya buat, tidak boleh mengotori kelas dan tidak boleh ribut saat jam pembelajaran. Kelas dalam keadaan bersih selama proses pembelajaran agar pelajaran lebih santai dan fokus. Terus saling menghargai, saling menghormati, toleransi, ramah, sopan, dan santai. Selanjutnya saling menghargai, tidak boleh saling membuli. Selanjutnya menjadi lebih baik dan saling menghargai antara sesama. Selanjutnya pelajaran lebih santai, tapi tetap fokus. Kelas solid, yang bolos minggu depan duduk di kelas dulu. Selanjutnya santai dan fokus. Kalau bisa tanpa HP, kecuali izin dari ibu. Selanjutnya sehabis selesai materi pembelajaran, diadakan ice breaking atau hiburan santai oleh kawan. Saya ingin kelas ini saling menghargai satu sama lain. Jadi tidak boleh saling mengejek ataupun merendahkan satu sama lain. Selanjutnya saling menghormati satu sama yang lain dan menjadi yang lebih baik. Selanjutnya saya ingin kelas ini menjadi lebih solid ke depannya. Maka kita harus lebih saling menghargai agar keinginan itu tercapai. Dan yang terakhir, mengikuti apa saja peraturan dari teman di kelas. Sendiri makanya. Nah, jika di antara yang dibacakan tadi masih terdapat kalimat negatif dengan arti kata tidak, ada kalian dengar tadi? Tidak membuang sampah sembarangan. Bisa kita ganti dengan membuang pada tempatnya. Oke, silakan siapa yang mau memperbaiki kalimat negatif jadikan kalimat positif, silakan. Silakan berdiri ke depan, tinggal diganti. Ayo. Siapa saja, silakan bebas. Kalimat negatif ganti menjadi kalimat positif. Apa saya kalian ingat tadi tidak mengolok-olok teman ada tadi? Kalian mengganti dengan apa? Menghargai teman. Yuk silakan. Pakai pulpen ya. Silakan diganti kalimat yang negatif tadi menjadi kalimat positif. Pertama, boleh? Yang lain silakan. Yang ada kata tidaknya. Ibu mendengarkan ada beberapa kalimat negatif tadi. Yang ada kata tidaknya kalian jadikan dia kalimat positif. Gak harus mencari milik sendiri ya. Punya temannya yang ada kata tidaknya ganti dengan kalimat positif. Tinggal dulu. Yang tulisannya bagus. Bu, tadi kita foto, Bu. Tulis di sini. Keyakinan keras bisa. Oke, di sini sangat banyak, tetapi menurut Ibu ini senada. Sepakat nggak? Poin pertama, saling menghargai teman. Yang kedua, toleransi. Ibu melihat di sini tadi ada toleransi antar
agama. Mudah-mudahan setelah ini tidak terjadi lagi yang intoleran. Jadi kita saling menghargai agama teman. Oke. Terus ibu juga mendengar lagi tadi tentang Kenyamanan kelas, Bu. kenyamanan kelas, menjaga kebersihan kelas. Kita harus bikin banyak-banyaknya. Kenapa kita kalau terlalu banyak keyakinannya? 1. Menghargai sesama teman. Ya, sepakat? Yang kedua, menghargai sesama teman. Lagi, bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya nggak ada sekali, toleransi berarti saling menghargai sesama. Saling menghargai sesama. Yang kedua apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lagi, ya Tony? Sanksi bagi murid di kelas Sanksi berupa bolos, melanggar aturan. kita udah bikin di sana tadi. Ada, Bu? Ada kok. HP dibatasi sama yang bolos duduk di depan guru. Kalian sepakati itu? Yang bolos, ayo, ini kesepakatan bersama loh. Ya, apa bunyinya? Yang bolos, sanksinya apa? Jadi selama ini kena sanksi lah mereka ini. Ini Bu yang buat. Oh, duduk situ. Oke, boleh menggunakan HP saat diizinkan guru. Boleh. Menggunakan HP saat diizinkan guru. Lagi, tolong menolong banyak tadi ya. Ada, Bu. Tolong menolong pada saat belajar. Iya, pasti. Tutup ya. Oke. Nanti suaranya masuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang semangat ibu-ibu, bapak-bapak. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan presentasi dari Bu Rina Arman, calon guru penggerak angkatan 9 yang akan membagikan ilmunya tentang pemahaman budaya positif yang akan dilaksanakan pada siang hari ini. Salawat beriring salam juga kita aturkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak kita syafaat kita mendapatkan semoga dengan memperbanyak sholawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah kita selaku yang dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Suhardi, dan akan membuka acara pada siang hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersama-sama di ruang ini perpustakaan guru SMA Negeri 1 Depok. Selawat beserta salam kepada kita Muhammad SAW
saudara-saudara buang. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini ada presentasi yang akan disampaikan oleh Arman dan juga Bu Diri Rusma. Mudah-mudahan apa yang akan menjadi paparan beliau, apa yang akan menjadi pembelajaran mereka pada hari ini sangat membantu dan sangat menambah ilmu kita sebagai guru dan juga untuk meningkatkan pembelajaran kita, proses pembelajaran kita di kelas ini. Itu aja tambahan kami. Terima kasih banyak sekali lagi dan berkah juga buat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhardi atas sambutan dan pembukaan dalam acara ini. Selanjutnya yang kita nantikan adalah presentasi tentang budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah kita yang akan dibimbing oleh Ibu Rina Arman. Kepada Ibu Rina Arman kami. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Rasulullah. Inna nafas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita dapat mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Baiklah Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan membagikan pemahaman tentang penerapan budaya positif. Dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada rekan-rekan sejawat yang sudah berkenan untuk hadir di sini, yang tidak henti-hentinya untuk selalu belajar sepanjang hayat menambah ilmu. Baiklah Bapak Ibu, dalam kegiatan pendidikan guru penggerak sampai saya di titik modul 1.4. Modul 1.4 ini tentang budaya positif. Nah, apa itu yang dinamakan dengan budaya positif? Baiklah Bapak Ibu, pada presentasi kali ini, setelah presentasi ini saya akan membagikan bagaimana kita menggunakan Canva dengan menerapkan beberapa aplikasi yang tergabung menggunakan AI pada Canva. Pertama, saya akan menggunakan AI Presenters ini tentang budaya positif. Kita lihat seperti ini. Mana dia tadi? Maaf. Seharusnya dia bisa. Seharusnya bisa Bapak Ibu. Sinyal. Oke, budaya positif adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan praktik-praktik yang menciptakan lingkungan yang mendukung dan motivasi orang untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Ya, jaringannya sedang biarkan dia berproses Bapak Ibu. Kita lanjut saja. Intinya dari budaya positif ini adalah kita menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dengan mengangkat nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang dinamakan dengan nilai kebajikan universal. Nah, nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebajikan yang kita yakini. Yang kita yakini sesuai dengan daerah kita, sesuai dengan budaya kita, dan juga ini dia sudah ngomong Pak Swadi, mana suaranya sekali. Wajahnya tidak simetris. Jadi sudah. Jadi udah 10 tahun. Itu saya sedang Jadi Bu ini. nanti saya Ada yang bergerak, ada yang tidak. nanti saya bagikan cara menggunakan AI Presenters-nya. Nah, seharusnya dia ngomong, tapi saya nggak tahu dia kenapa dia nggak ngomong hari ini. Malu dia keluar. Padahal yang bagus itu justru suaranya ibu-ibu. Oh ya. Yang Mungkin bagus karena dia dekat kepala sekolah. Yang bagus itu Karena ada kepala sekolah setelah. Nah, yang bagus itu justru gambarnya. Ini materi insya Allah nanti saya bagikan. Coba Bapak Ibu lihat, ini berupa PDF. Dia berupa PDF, tetapi saya nanti aplikasikan. Jadi ketika saya klik di sini, dia langsung terhubung ke YouTube-nya. Coba lagi. Nah ini, oke. Keren loh Bu. Nah dia langsung ke sini. Oh, Jadi iya. ini bonus dari Kompel kita. Jadi
Dan saya nanti juga akan memberikan Bapak Ibu macam sales yang jualan gitu ya Bapak Ibu ya. Saya akan membagikan cara menggunakan AI presenters ini. Ini suaranya keren. Kita bisa memilih siapa yang mengisi suaranya. Ini aja Bu yang dari Sudah paham kan tentang budaya positif yang sudah dijelaskan oleh presenter kita yang dengan suara yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya disiplin positif, kita lihat disiplin positif. Disiplin positif merupakan cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara orang tua, anak, guru. Terus dalam penerapan disiplin positif ini, anak diajarkan untuk memahami konsekuensi perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan anak bertanggung jawab serta rasa hormat dan interaksi dalam lingkungan. Nah, ini yang selalu saya bagikan Bapak Ibu, berdasarkan penelitian oleh para ahli, ternyata ada 3 motivasi perilaku manusia. Kita bisa mengkaji diri kita, kira-kira kita berada pada level yang mana. Yang pertama, motivasi perilaku manusia pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seringkali terjadi pada diri kita ataupun pada murid. Ketika kita sudah memahami konsep ini, kalau bagi saya selalu bilang, oke, berarti ketika saya ceklok pulang, saya berada pada posisi nomor 1. Saya hanya sekedar menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Nah, yang kedua, motivasi kedua manusia melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. 2 motivasi ini adalah motivasi ekstrinsik. Dan yang ketiga, semoga kita bisa menjadi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dan ini adalah motivasi intrinsik. Dan kita sebagai guru diharapkan mampu memunculkan motivasi intrinsik ini kepada siswa. Jadi misalkan ketika kita mengajar, ini hal yang selalu saya lakukan dan saya menyadari salah baru setelah ini. Anak-anak, ayo kerjakan ini, siapa yang sudah mendapatkan nanti ibu kasih poin. Itu berupa penghargaan. Nah, ternyata itu adalah si anak hanya melakukan itu ketika kita memberikan imbalan, dan jangkanya sangat pendek dan itu tidak tertanam pada diri anak. Dan harapan kita pada budaya positif ini adalah kita bisa menanamkan sehingga si anak dalam melakukan sesuatu itu dia memang mereka inginkan dengan dirinya karena nilai-nilai yang mereka percayai. Dan itu juga lah yang menjadi PR kita bersama Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya dapat dukungan dari Bu Net dengan Bu Nima, yaitu tentang penggunaan siput siswa berjilbab. Kita sebagai orang muslim sangat meyakini kalau rambut itu adalah aurat, dan anak kita itu berjilbab. Fungsi dari jilbab adalah menutup aurat. Maka kalau kita yakini itu, maka kita bisa bilang sama anak, ketika kamu berjilbab rambutmu masih kelihatan, berarti filosofi dari jilbab itu belum kena. Dan alhamdulillah saya dapat dukungan dari teman-teman yang luar biasa di kantor. Kami mulai disiplin. Yang saya tahu, kamu menggunakan siput. Kita masih berada di level 1 mungkin Bu Net, mereka hanya menghindari ketidaknyamanan. Ketika belajar dengan saya, seluruh anak tidak menggunakan siput. Belajar dengan Bu Net, dia menggunakan siput. Belajar dengan guru yang lain, dia tidak menggunakan. Dan harapannya adalah ketika kita satu suara, anak itu mulai yakin, oh iya ternyata saya menggunakan siput yang disampaikan oleh guru itu adalah untuk menutup aurat. Karena memang kepercayaan dari agama kita itu adalah aurat, dan untuk siput itu fungsinya menutup aurat mereka. Semoga kita bisa menuju proses seperti itu Bapak Ibu. Karena kami sebagai guru penggerak memang menggerakkan, dan kami bergeraknya dari bawah Bapak Ibu. Saya dengan Bu Dewi alhamdulillah lingkungan di kita ada blog ya Bu Dewi, kebetulan kita ada blog di sebelah sini. Alhamdulillah setiap apa perubahan yang saya sampaikan kepada teman-teman, alhamdulillah semuanya direspon dengan baik, dan kami secara berproses untuk mengikutinya secara pelan-pelan. Nah, ini yang seru. 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, perintahnya juga klik di sini. Nah, saya juga kasih tahu nih. Semoga jaringannya udah oke. Jadi dengan cara ini Bapak Ibu, kita bisa ngambil dari YouTube, letakkan ke presentasi kita tanpa harus bertaburan dia kemana-mana. Gimana Bapak Ibu, kita skip ini? Tapi ini seru.
Bapak ya. Jaringan wifi biasa. Enggak, ini ibu gitu, IP-nya ibu. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup Manusia, kenapa kita harus tahu dasar kebutuhan dasar manusia agar dalam proses pembelajaran kita bisa memahami anak didik kita, yaitu kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Makanya ketika kita menemukan anak yang mungkin bermalas-malasan pada saat belajar atau tidur-tiduran, ternyata tugas pertama kita itulah menanyakan kebutuhan bertahan hidup mereka sudah terpenuhi atau tidak. Dan saya juga belajar, dalam proses belajar, ternyata dari sekian banyak anak yang malas, ngantuk, itu karena kebutuhan dasar hidup mereka tidak terpenuhi dan mereka dalam kondisi lapar. Jadi anak-anak kita dengan berlatar belakang keluarga yang berbeda-beda, dengan kondisi yang lapar, bagaimana mungkin saya bisa menyuguhi pembelajaran selama 5 JP tanpa ada memberikan waktu untuk mereka pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Jadi Bapak Ibu, saya mungkin karena kami memiliki keyakinan kelas, dari 5 JP jam 9 saya membebaskan anak untuk yang belum sarapan, dia sarapan dulu dalam hal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, anak membutuhkan pengakuan atau pengakuan atas dirinya. Nah, pada saat kita meyakini bahwa si anak ini sebenarnya butuh pengakuan loh Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara misalkan, ayo Anda silakan kerjakan ke depan. Nah, kalau memang si anak menyatakan saya belum bisa Bu, mari kita turunkan ego kita. Oke, kita tidak usah memaksa anak. Karena apa? Ketika kita, yaudah kamu ke depan saja, silakan kamu ke depan, justru akan membuat mereka malu. Seluruh teman-temannya juga tahu mereka tidak bisa. Sementara kebutuhan dasar dari manusia itu adalah butuhnya pengakuan. Butuhnya pengakuan akan harga diri mereka. Dan itulah yang tidak boleh kita langgar sebagai guru. Nanti ini saya bagikan Bapak Ibu. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol dalam penyelesaian masalah ini saya nggak akan potong. Tujuannya adalah kita untuk mencerminkan kita berada pada posisi yang mana. Kita nggak skip ya teman-teman. Kita jadikan ini cermin, kita berada di mana. Nanti saya bagikan cara bikin ngomong mencet-mencet bibir tadi untuk kenang-kenangan ya Bapak Ibu, karena dia ini batas gratisnya itu 5 menit. Nah, jadi siapkanlah mau ngomong apa yang diwakilkan oleh si Google-nya untuk ngomong. Ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum.
harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kita sama guru ini kan Saya dendam dia kali. Naren! Bunyi lagi. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Yang buat film ini bagus ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ini jelas ini di rumah kamu. Naren! Aktif berpikir. Selamat pagi, Bu. Tapi ada itu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana ke sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Pasnya kita di situ lah. Ini jawab lagi di sini. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, pada masa eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, pilih-pilih. Kalau tak melunjak ya.
Tahu didengarin maksudnya kanan ini juga. Kita yang piket hari ini. Siapa yang piket hari ini? Itu dicoba Betul semua ya. nih. Adegannya ada contohnya semua. Semuanya bisa dicoba. Langsung ganti-gantian kayaknya. Kalau posisi teman tadi nggak bisa juga sebenarnya. Dan ini yang memantau nih. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika pelanggar hadir? Saya harus tiap kelas sejam istirahat. Kulit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, jangan terus ya. Nah, itu Nah, kamu dulu juga.